Insya Allah Pak Prabowo orang yang perhatian sama petani, mestinya akan membaik sekali mulai rezim. Thailand itu sekarang penghasil gula nomor 3 terbesar di dunia. Rendemennya itu harus di atas 10%. Nasional loh. Kalau jenengan nggak ada kesempatan ke sana, ya paling akhirnya saya cuma bisa berbagi. Thailand itu punya museum gula. Ada tulisannya besar. The Java Revolution. Revolusi Jawa. Revolusi Jawa. Itu bentuk terima kasih orang Thailand terhadap orang Jawa yang mengembangkan pertanian tebu di Thailand. 50-54 gagal mereka waktu panggil orang dari Cekoslovakia. 4 tahun gagal. 54 dikirim tuh namanya orang-orang Jawa ke sana. Bahkan salah satu pabrik yang besar sekali 30.000 TCD, 10 kali lipatnya ini. 30.000 TCD. Satu hari giling 30.000. Truknya itu satu hari 3.000. Bayangkan. 3.000 truk. GM-nya wong Magelang jenenge kok sono apa Pak? GM-nya orang Magelang. Sampai sekarang, Pak? Loh iya, udah istrinya orang sana kok. Sawinnya masih halus. Lah bayangkan, kita gurunya memble sekarang kalah. Kalah Rombik. Iya. Mungkin Pak Ahmad ya, jadi ini mungkin sedikit apa. Jadi barangkali kehadiran pabrik sudah di Namanya Wadah Karya Rembak. ya. Jadi boleh juga ini jadi pembuati atau gimana ya Pak ya? Yang selama ini Blora punya pabrik tapi belum bisa. Ini pabrik di Blora juga kan saya yang mendirikan. Ya itu saya sesali juga kinerjanya nggak bagus sekarang. Tapi bagaimanapun saya ya sudah. Kita jadi orang kan jangan keluh kesah mulu ya, harus cari solusi. Ini saya bangun. Insya Allah nanti bisa jadi ya. Saya pengen seperti Blora, seperti GMM dulu bahkan lebih baik. Itu aja. Dan kalau petani Rembang itu nggak bisa diajarin soal pertebuan. Otomatis mereka sudah apa ya, sudah di darahnya 9.000 hektar di sini. ini makanya Sampai 10.000. Kira-kira bermitra berapa ratus petani di sini, Pak? wah kalau Rembang mah kayaknya nggak sampai 50 petani, gede-gede loh petani Rembang ini. Petani Besar-besar petani sini. Ringsaura Blora ini banyak cacain. Besar-besar petani Rembang ini. Benar. 50. Tangguh-tangguh. Tapi Itu untuk hektaranya luas ya? pabrik itu sudah cukup Pak ya? Artinya tercover ya untuk Ya tentu saya namanya pabrik di Rembang ya prioritas akan ke petani-petani yang di sekitar sini dulu. Tetapi Mitra Juang. apa waktu saya pertama kali masuk sini kan masuknya Blora, dan bagaimanapun terlepas apapun penjelasan saya pasti dulur-dulur petani oke sing gelong apa aku meninggalkan GMM gitu kan. Inilah saya punya bayar utang budi itu. Ya tentu nanti namanya kalau tebunya bludak-bludak kan gampang bangun pabrik lagi. Nah, insya Allah doain aja lah kalau ini berhasil kan saya bangun Randu Blatung. Saya pengennya Randu Blatung. Masih miskin sekali daerah situ. barangkali ini terkait Pak yang terjadi nama Pak Ahmad Jaya didengungkan mau ke Blora. Apa sih sebenarnya Blora kenangan Pak Ahmad Jaya sampai istilahnya mau lagi memberi perhatian terhadap Blora? Ya saya kaget pertama kali masuk Blora tuh di Jawa masih ada daerah semiskin Blora. Itu aja. Waktu Pak Bibit suruh saya ke Blora, saya pikir kan waktu itu kan saya ke Kalimantan. Kalimantan kan ya ketinggalan sekali gitu. Tapi ternyata Blora lebih jauh meninggalkan Kalimantan. Dari Semarang ke Blora 110 kilo aja waktu itu kami 10 jam tuh. Jalannya rusaknya. Jalan setengah jam berhentinya sejam. Jalan lagi sejam berhenti lagi setengah jam. Jadi buruk sekali infrastruktur. Sampai sini saya juga kaget ya. Banyak orang rumahnya tuh barengan sama sapi sama kambing di dalam rumah barengan tidur. Itu kan berarti miskin sekali, lantainya juga nggak pakai keramik, nggak pakai ubin gitu, lantai tanah.
ya itu menurut saya ya masih sangat-sangat miskin. Nah ya kita kalau bisa berbisnis tapi juga seperti yang saya lakukan di GMK kan banyak sekali orang yang tadinya nggak punya jadi punya. Ya kenapa enggak? Enak ayam nih dulu rokeh. Terus juga. Pak, saya kan monitor ekonomi ya, pasti ada angka yang harus muncul. Ini habis berapa ini investasinya di sini, Pak? Kira-kira 380 miliar. 380 miliar. Main nyumbang dah. Menjaluk sithik. itu apa menggandeng investasi dengan teman-teman atau Insya Allah apa? sementara saya masih sendirian tapi ya kalau bisa rame-rame nanti ada pemegang saham yang lain lebih ringan sih. Udah tambah umur terus terang ya keberanian juga berkurang, energi juga turun banyak. Tapi kalau sampai harus sendirian ya insya Allah siap lah. Pelan-pelan tapi pasti jadi. Apa perbankan enggak ikut? Oh pasti kredit tuh pasti. Kalau duit sendiri semua ya nanti nggak bisa buat setang-setang yang lain. Tetap nanti ambil kredit bank. Ya Pak Kamal, tadi sudah disampaikan disinggung Blora kemiskinan ekstrim Mas ya. Apa itu sebenarnya melihat potensi Blora itu gimana Pak? Yang disebut Mas, punya migas, punya Blora menurut saya kalau mau maju ya perbanyaklah industri. Itu aja. Saya kira nggak cuma di Blora, di seluruh Indonesia kan sekarang angka anak-anak muda ini banyak. Pekerjaannya kan masa keluar terus. Kalau pabriknya yang kesini kan berarti orang-orang sini nggak perlu keluar. Nanti aja. Butuh lapangan kerja yang besar. Jadi faktor apa yang menjadi penghambat Ya, orang atau investasi Ya. belum mau masuk ke Blora? Menurut kacamata sebagai Dulu ya saya waktu masuk GMM, kalau nggak gubernur Pak Bibit, bupati Pak Koko, dua-dua tentara, wes angel. Angel Blora ki angel. Bener. Kok Kendal itu apa-apa cepet. Kayaknya angel loh. Ya Pak Bambang sebagai introspeksi ya. Angel. Dikit-dikit demo, bangga lagi bilang kami penghasil LSM terbesar seluruh Indonesia. Ada orang mau investasi kok di demo terus. Saya di Rembang sampai hari ini satu pun nggak pernah ada yang datang demo ini. Malah ngajaknya pengajian. Ini enak-enak sih ayam-ayam. Berapa kali? 2 kali ya yuk kita jadi tempat pengajian. Enak adem. Kita juga FGD Pak ngajaknya. Mana? Oh, orang mau investasi. Waktu baru masuk Blora saya tuh bingung ya banyak apa aduk tolak Exxon apa. Waktu itu belum ngerti ya. Tapi setelah artinya itu berjalan, pembelajaran bagi masyarakat Blora untuk iya saya himbau ya apalagi anak-anak mudanya kalau ada investor masuk ojo di dendeng lah di demo apa. Disambut dulu jangan dicurigai. Jenengan sama Grobogan ya waktu saya baru masuk 11-12 loh imbang. Bersama betul. Waktu itu pabrik Grobogan cuma 2 apa 3. Kan saya lewatnya jalur tengah. Sekarang 20 pabrik lebih. Kayak Pungkok mungkin karyawan 15 ribuan. Dengan lewat sana jam 4 sore. Dan wis padang. Cek. Ribuan motornya. Pak aslinya itu bukan LSM loh yang main. Nah, Dua pejabat itu yang main. ya nggak tahu lah. Jenengan angkat lah kalau berani Ya, siapa pejabat. berani kita itu. Jadi gini, menurut saya siapapun ya dalam kapasitas apapun di Blora semua disambut. Saya diskusi sama Pak Arif, Mas, industri, jalur selatan itu lebarin aja 2 kali lipat, bikin kawasan industri. Oh maju. Itu kapan Jenengan Pak? duwe gas oke, Ya. kok ora dinikmati, malah lari kemana-mana gasnya. Nah, itu. Kalau kita mau ya, bayangkan ya, contoh pabrik keramik. Saya dulu tuh kerja pabrik keramik. Tugas saya salah satunya khusus apa? Melobi PGN untuk rebut-rebutan jatah gas. Bayangin, kita nih pembeli tapi suruh ngelobi. Pembeli suruh lobby. Jengkel. Kalau
Kemarin saya golf sama pengusaha keramik besar sekali. Mas Ani tahu. Bos, kalau di Blora ntar gas ini bisa dapat ini, mau nggak pindahin daripada lu pindah ke Jawa Timur? Oh mau. Pabriknya besar sekali. Karyawannya 8.000. Karena keramik itu perlu waktu pengolahan itunya dari adonan segala itu butuh tenaga banyak. Dan logistiknya luar biasa tenaga kerja. 8.000. Kebutuhannya berapa Pak itu gasnya? Nggak banyak, paling berapa kubik. Tapi keramik itu nggak bisa pakai pemanas lain, harus gas. Dia pakai batu bara, ada peletikan dikit aja, karena keramik langsung K2, K3. Keramik, industri keramik itu gelas, semua perlu gas. 5 kubik sudah cukup ya, 5 mm BTU. Detil terus terang nggak tahu mas, kan bukan di bidang saya ya. Tapi kapasitasnya apa tambak lor, apa itu yang di sumber biji ya. Itu berapa ya? Itu 20 Pak. 20 apa? Ya, 20 SWD. Ya paling nggak separuh dipakai di sini kenapa? Kalau industrinya banyak. Misalnya itu kan daerah miskin sekali saya lihat. Kanan kirinya semua jadi pabrik. Piponnya tinggal nyambung ini murah-murah loh. Tinggal pasang meteran aduh. Oh no air banget. Pak Kamal, kalau yang bertanggung jawab atau yang berperan utama investasi di Blora itu seharusnya siapa? Keamanan semua masyarakat ya, tetapi Pak Bupati seharusnya sebagai pimpinan lebih proaktif. Makanya Mas Arief saya banyak kasih masukan. Ya, makanya kalau ketemu nanti bilangin aja. Iya Pak, makanya di Blora ini, di Blora ini yang harus bertanggung jawab siapa kalau begitu? Semua lah, termasuk wartawan juga. Loh. Jangan kasih berita yang nakut-nakutin. Iya. Kalau tidak ada Terus saya faktanya pernah nakut-nakutin ngobrol tidak sama bisa Pak Pak Ugro kita Seno ya. nulis. Saya ngobrol sama Pak Ugro Seno. Tahu rumahnya di mana? Lebo. Lebo. Saya ke rumah beliau tuh hitan loh. Petang. Dekat desanya baru ada lampu. Amat dene. Pak Ugro bilang ini, Mas sampai di Tudung dulu ya Tudung. Bukan saya orang Banyumas. Kok gelem invest nang Blora? Aku ya orang gelem. Beliau bilang gitu loh. Dulu ki angel loh. Brigjen Masudi itu saya ketemu di Bares. Oh Pak Li beneran investasi ya? Loh iya emangnya saya. Wah hebat tuh sampai aku sendiri nggak pikir, nggak membayangkan bagaimana susahnya. Menurut beliau sendiri sulit sekali. Nggak tahu nanti Pak Agus, Pak Sahar tuh dua-dua, satu udah bintang 3, lalu bintang 2 ya. Orang Blora semua tuh. Banyak loh orang Blora yang hebat-hebat. Nggak ada tuh yang balikin invest ini. Terus saya waktu itu bilang Pak Ugro, ayo Pak, Nelwanyo invest. Terus melaku pabriknya. Ya belum deh. Gak wani ngenteni mlaku. Wis mlaku ya enak. Mlaku ya regane liya nek wis mlaku. Tapi percayalah kalau menurut saya justru gini, daerah yang sangat tertinggal seperti Blora justru memberikan peluang yang sangat besar kepada para pengusaha untuk bisa mendirikan usaha yang sangat menguntungkan. Apalagi ada energi, suplai energinya berlimpah. Rame-rame lah wartawan, jangan bikin beritanya yang demo lah, yang apa, pembunuhan, perceraian, apa. Kan akhirnya pengadilan tuh waktu saya sidang itu kan paling seneng ngenteni sidangnya Pak Kamal Jaya. Kenapa Pak Hakim? Karena yang lain Pak, kalau pencurian kayu jati, perceraian atau pembunuhan terkait itu 3 ini tuh, sidang jenengan itu paling kaya, banyak ilmunya. Ya saya pernah wawancara jenengan dulu. Iya makanya, Mas, ini tempat di Rembang, saya juga udah permisi sama orang-orang di Rembang. Saya kenapa tetap di Blora? Karena Blora jauh lebih tertinggal. Jadi saya nanti waktu giling pun akan menerima tebunya, insya Allah ya separuh dari Blora. Biarin nggak gini loh, kan truk-truk petani tepung Blora suka kadang-kadang parkir di sini. Saya tanya dari Ngawen tuh, oh ngapain tuh? Yuk dikongkon bos ngono kirim KTM bos, kirim terangkil.
Cegat dalam saya. Oh, cegat sini. Lah, sekarang gini, kalau saya sama Tranquil harga sama di sini misal. Kirim di. Ini, iya. Kasnya lebih. Acek sih 70 kilo ya. Iya lah, masih 70 kilo loh, solarnya aja udah berapa? Itu satu truk. Kali sehari misalnya 5 truk, 10 truk, terus piro penghematan. Pak Kama, terkait dengan pupuk ya, itu untuk tebu ini kira-kira bisa tidak nanti kuota pupuknya bertambah ya? Kalau perkebunan kan mestinya nggak subsidi ya Pak? Dulu ya, aduh antara berhasil sama enggak tinggal sedikit. Saya tuh sampai udah ke direksinya Petro kan. Udah diizinin, sudah dibeli, Udah diizinin, udah dikasih apa? Harganya subsidi sudah. Ya. Begitu lakonnya udah berantakan semua ke bawah. Aduh, padahal waktu itu afternya belum Sudah jadi bisa distributor. kaya. Nanti Jadi distributor. petani tebu diberi pupuk, bersubsidi. Insya Allah kalau nanti ini jalan ya, Harus diperjuangkan. ya kalau melakukan pendekatan melobi untuk kebaikan, saya nggak akan pernah nyerah orangnya, akan saya kejar. Kebetulan kan satunya Pak Prabowo kan jadinya pupuk murah. Ya, Jadi apapun kan tapi corone nggak iso ngene loh Mas Tek, menurut aku ya. Jenderal dulu janji kampanye ya, tambah ngamuk deh. Kita selalu sama beliau pasti ajak petani. Susah apa? Oh pasti tersedia. kalau media kan bebas ya. Ah, ya tapi ojo beritanya sing dulu gini, kenapa sekarang gini jangan. Beritanya foto-foto petani lagi kesusahan, cari lahannya agak yang kering-kering. Yang lahan yang suburnya jangan itu yang kering-kering. Oh, kesusahan itu kirim cedas. Pasti beliau perhatikan. Dan insya Allah seharusnya dulu kan GMM tuh tanah depan, kenapa saya siapin itu mau bikin pabrik pupuk sendiri kita. Bisa. Pabrik gula tuh bisa bikin pupuk yang bagus. Bahannya ada semua. Apalagi kalau di Rembang ini banyak peternakan ayam, banyak sekali. Nah, tukuannya telek yang bikin pupuk, wah bagus. Berarti nanti selain pabrik gula ya Pak Kama mungkin akan mengajak rekan-rekan investor lain untuk masuk Blora ya Pak ya? Aduh, saya tuh sampai di depan Pak Arief telepon pengusaha ayam. Udah saya telepon. Kakak saya sendiri bilang susu, ada susu. Nggak tahu sampai sekarang belum lihat sih Mbak tempat ini rodo adem gitu. Selain Pucak Wangi saya belum tahu di yang deket sini mana yang dingin ya. Soko, Yang dingin ya Pak. Soko, Sayuran ya. Soko ya sayuran Ini loh, atau Pak. Sampingnya rumahnya ini Pak. langitan juga iya. Coba insya Allah nanti Mas. Oh siap, Bisa antar nanti. saya mau lihat. Oke siap. Udah, laman golok. Banyunya mana? Loh banyak juga, ada tower. Keramik itu tadi ya? Wah, Dan kalau- boomnya banyak, Kalau boom. itu bisa mau, gasnya bisa, pasti mau. Apalagi ya Mas ya. Nih, jenengan hitung gampang. Gak usah ngomong yang pabrik keramik, teknologi kuno, teknologi modern, anggap 3.000 karyawan. Iya. Karyawan. Sekarang tuh gaji Cikarang tuh 5 juta lah ya. 5 juta. 5 juta nih per orang. Bloro piro ya? 2,5 juta. 2 juta. Setengah. 2,5 2,5 juta. juta. Oh, no. Oh, Amerika. 2,28 nih. Kan masih 2 juta. Suruh bayar 2,8. 2,5 juta lah ya. Ya, Berarti kita bicara separuh. ya. Nah, 3.000 kali 2,5 juta itu 7,5 miliar satu bulan. Pengusaha tuh nggak usah disuruh ya. Kalau satu bulan bisa hemat 7,5 miliar, setahun dia bicara 90 miliar penghematan dari pembayaran gaji. Tambah THR, berarti bicara 97,5 miliar, hampir 100 miliar penghematan gaji aja. Belum energinya, gasnya. Itu gasnya juga mungkin separuh, jadi nggak perlu nungguin truk datang, belum bayar rebut-rebutan gas, kayaknya langsung pipone nyambung. Wah, nggak usah disuruh Mas, tak kasih hitungannya langsung Ya, masuk. oke Pak, langsung dihitungkan ya. Masuk. Simulasinya nanti di WA ke saya ya Pak. Mau hitung dewa Langsung eksklusif nanti. Lo bayangkan satu karyawan hemat 2,5 juta, udah hitung aja
sekarang tuh yang paling banyak menikmati Kendal sama Batang. Ini sini juga barusan pabrik baru. Rembang banyak, Purwodadi banyak. Wah, tangan, walah. Wes ya. Ya, meneh. Loh, Cek, Bupati nih. Saya nggak minat pokoknya takut terus. Gini ya Mas, gaji bupati katanya bener 5,8 juta sebulan. Aku raiso urip gaji itu cuma 5 juta. Nggak bisa ngurusi 1 juta. 1 juta orang lebih nggak sanggup saya. Menurut saya kalau mau jadi kepala daerah ini yang saya yakini ya harus kerja keras. Kerja keras. Masukan kepada siapapun bupati terpilih, kalau bisa Mas Arief ya 2 kali maju, kan baru sekali. Dan jadi Itu industrialisasi. Pesan ke Pak Arief Rahman, industrialisasi itu aja kuncinya. Tapi Dalil. Pak Kamar rekom DPP katanya Pak Kamar sama Pak Sis. Iya. Iya. Halo, itu Mas Sis toh. Halo, iya Bu. Udah selesai Mas siap. Oke. Itu deal dari Pak Arief ini, Pak. Ora, dalil apa. Nih, kalau konsep saya pilbub ya. Gak usah ada pilbub. penunjukannya Pak. Seluruh partai kompak nunjuk Pak Kamar. Bupati dan Bu. Oh, kalau mau nunjuk saya ayo. Siap. 9 partai. Siap. Ayo. Siap. Gak usah nyawer, gak usah serangan pajar ayo. Siap. Mas Ariefnya gelem ora? Loh, Pak Kamar. Nanti Pak Arief atau Pak Kamar sendiri ya ben. Nek kudu dadi bupati, aku sing bupati. Ya, no, soalnya investasi biar masuk. Karena gini ya. Dari dulu Iya lah, Mas saya Hartono itu. ngelola perusahaan jadi dirut, bukan jadi wakil dirut. Iya. Gitu. Tapi kan saya sama Pak Arief juga teman baik. Nggak ada niatan saya mau menjegal Pak Arief segala, enggak. Nah, Monggo itu Pak Arief. Pak Arief mau maju jadi bupati, monggo. Cari pasangannya yang mungkin bisa melengkapi di bidang industri, usaha gitu. Siapa Pak? Mungkin Mbak Keplok ini juga bisa nih jadi wakilnya Pak Arief. Ilmunya mumpuni Raden Ngabei. Karena Mbak Keplok ini kan dulu yang ngajari saya tentang ilmu keong. Nah, jadi keong itu dulurnya oke. Mulai dari kunduran sampai cepu, dari pucak wangi sampai keradenan, pasti ada keong kan Mbak. Nah, itu satu. Terus dia corone moco tanpa tulisannya, Pak Bambang ini yang ngajari saya. Sampai hari ini saya belum bisa loh. Moco tanpa tulisan ini aku angel loh. Ya, ini contohnya. ada pasangannya lagi ya, tidak cuma tulisan ya, maksud tanpa tulisan ada tadi Tulis tambahnya. tanpa papan. Nulisnya tanpa papan. Tanpa papan ya. Ngeri. Menulis di atas angin. Sempoa itu Pak, ngitung tanpa Iya, Mbak. Ada. Ini penjelasannya gini, seorang pemimpin itu kalau sudah bisa menggerakkan hati seseorang akan menguasai. Ya, makanya nulisnya tidak di papan, di hati. Gitu. Makanya Nulis tanpa papan, moco tanpa Ya. tulisan. Moco tanpa tulisan. Orang datang seperti ini sudah tahu karepe apa ini. Dulu era saya tahu kebak ya. Iya. Pom tahu kebak kok ngerti Nggak apa iki. tahu. Makanya mulut kabeh kaya Samson semua bos. Kan habis di sekolah. Jadi so kaya Samson semua orang-orang Mas. ini. Mari bersabar ya. Mari bersabar. Saiki ora sedulur ki, sedulur Avanza ini sedulur Ah, Avanza. tapi gini Mas Heri, saya punya konsep begini soal kepemimpinan ya. Kalau kita terutama dalam pil apapun, mau pil kades, mau pil buk, Pil dimulai dengan sawer menyawer adu perang amplop. Menurut saya sampai kapanpun lingkaran ini nggak akan selesai. Insya Allah yang saya mau lakukan begini, Mas Arief menurut saya sebaiknya 2 periode supaya apapun program beliau itu berkesinambungan.
apalagi kalau Mas Arief bisa mulai merintis namanya industrialisasi di Blora. Saya kepingin ya, siapapun nanti yang mimpin Blora itu yang dari generasi muda, dua-duanya. Aku pengennya ya, orang yang saya kenal Bu Wahyu sama Mas David, satu di Tinapang, satu di Ngawen. Maka aku tak siapkan 5 tahun ini, saya mau terus kembangin tebu sebanyak mungkin ribuan hektar. Kalau bicara ribuan hektar, kita bicara puluhan ribu petani dan tenaga kerjanya. Dan kalau bisa yang muda-muda, bukan berarti kayak Mbah Anton, Pak Mul, yang lain-lain yang udah umur sekat punjul, terus saya tinggal dah. Kita yang udah umur ini kita justru bimbing. Ini yang muda, sekarang porsi yang kaum muda ini lebih banyak. Saya pengennya Wahyu sama David saya siapkan untuk bupati, wakil bupati Blora. Amin. Nah, konsepnya, slogannya gampang. Nandur tebu karo atau bareng Wahid Jaya. Wahyu, David, saya di belakangnya kawan saya siapkan. Siap. Saya nggak mau jadi bupati yang nggak perlu. Tetapi kalau ini berhasil dan pada saat itu 5 tahun lagi nanti berhasil, bisa terjadi pemilihan seluruh partai kompak. Itulah yang saya pengen kepemimpinan negeri ini. Sisa aku maju gubernur. Amin. Ya, Sios. Iya. Bener itu, kalau memang berhasil loh di Blora begini, berani Mbak. Nah itu pada saat itu saya berharap konsep ini bisa dibawa ke atas. Ben ora unggal bubaran pemilu apa tukaran misalnya, ada yang nesu terus terbawa-bawa terus, hormati lah, sakit jiwa. Iya. Kalungan sarung lah. Makanya kayak bilang, bos serangan Fajar siapnya. Mas kanggo apa Fajar nyerang enak turu, Fajar ki enak turu. Fajar nyerang wis turu. Kalau kita mau perang tuh terang benderang, mari kita perang gitu. Jadi terus amplop apalagi apa namanya kalau saya coba sekarang 5 tahun saya siapkan Wahyu sama David ini menjadi bupati dan wakil bupati Blora, putranya sini, putra putrinya sini. Dan waktu terpilih itu benar-benar kita nggak perlu nyawer apa, biarkan rakyat memilih. Coba bisa nggak? Ini saya siapin dari sekarang. Mau medsosnya mau apa, mau saya gulung terus. Kalau mau perang-perangan, hayu siapa aja yang berani maju Blora sama saya, adu uang. Mana menang sih kalau cuma level Blora ya. Tapi kan jangan nanti mulai, waduh hasu Yanto, gajinya 5 juta tok, alah. Gimana saya balikin 30-40 miliar yang tak sawer gue? Iya. Nggak bisa. Percayalah. Dan itu nggak akan pernah maju, nanti Bloranya nggak pernah bangkit. Tapi kalau saya siapkan dari sekarang, insya Allah ya, biarpun nanti menangnya mepet atau apa, paling nggak kasih kesempatan. Anak muda ini mimpin, bisa nggak nih industri masuk? Biar banyak. Bayangkan kalau satu pabrik 3.000, nggak usah kayak tempat lain sampai 30-50 pabrik, 20 pabrik aja, 60.000 orang langsung kerja. Efek lainnya seragam, catering, transportasi, dahsyat loh. 200.000 hektar loh. Ini kan untuk pilkada ini kan Pilbub dominasi keputusan itu kan lebih banyak di parpol, pimpinan parpol. Ini sudah dikomunikasikan. Aku wis ngomong karo kabeh sing ketua-ketua parpol baik DPD, Blora, provinsi. Saya waktu ketemu Pak Erlangga bilang, wah Pak hebat Golkar, memerlukan kasih pesan tanpa mahar. Bener loh, beliau langsung bilang. Waktu salaman pun, iya Pak ini tanpa mahar. Asis tanpa mahar bener. Oh iya tanpa mahar. Tapi ternyata moto tanpa tulisan ini maksudnya Alah, itu moco tanpa tulisan. Namun Kalau dipakai jalur independen terlalu gini, energi besar. sistemnya di Indonesia sudah ada parpol. Jangan kita sok-sokan kalau ini yang saya yakini loh ya, mau independen berarti begitu misalnya saya yang nyalon,
Oke, saya mau maju tanpa partai. Langsung 9 partai jadi musuhku. Nggak mau saya. Itu konsep yang saya bilang maunya damai bareng-bareng. Yuk kita usung sama-sama maju, nggak akan terjadi. Tapi kalau 5 tahun ini bisa, nanti seluruh partai pun saya ajak duduk bareng. Oke, para ketua parpol ya, jenengan semua mesti hidup dari politik seperti ini. Ini anggaran Blora ada seperti ini. Saya nggak mau dikutak-kutik, dikorup segala macam. Semua kan saya pantau. Walaupun saya nggak bupati, saya pantau. Pakai lembaga apa kayak, saya libatkan semua yang para sepuh-sepuh ini yang mesti ngerti. Ya. Nggak boleh dikorup sama sekali. Supaya pembangunan itu jalan. Di mana kuenya itu nanti diperoleh. Nggak akan ada artinya anggaran ini dari kue yang akan kita bawa. Begitu industrialisasi masuk. Kalau 20 pabrik kita mungkin bicara 10 triliun. Yang nggak sampai 2 T ini mana bisa nandingin 10 T? Nggak bisa. Lah jenengan semua ini sebagai pemilik aslinya Blora, menikmatilah dari naiknya nilai tambah itu. Lihatlah sekarang di Batang. Sama-sama petani Blora, petani tebu, sing jenenge Pak Haji Munawar saiki. Waduh, Mbak. Sugiye, wis sugiye. Mau beli truk 1000 juga beliau bisa sekarang juga. Tenang. Iya, Batang kan perluasan industri. Dulu saya beli tanah di situ nawar berapa toh? 70.000. Itu udah kemahalan menurut kita. 70.000. 140 hektar. Saya ke tanah kuwi piro? 4 juta. Jangan hitung. Enggak usah 170, 200.000 ke 4 juta itu 20 kali lipat. 20 kali lipat ya. Bayangkan kalau nanti Blora ini sebagai satu daerah nilainya dulu misalnya katakan 10 T menjadi 200 T. Tekonnya orang kayak Mas Heri mau ini Mas Heri. Bos aku ngebut. Resiko helmnya odong-odong ya ngono. Wartawannya juga mungkin naik mobil semua. Bener Mas. Lihat di nggak usah ngomong Jakarta, Semarang ya, wartawannya kan gaya-gaya. Tapi kalau sekarang kayak gini terus, wah. Sekarang saya balik tanya ya, gantian wartawan maunya nanya mulu. Kenapa mau bikin forum grup discussion tentang migas? Untuk apa? Kita mendorong Pak Arif itu supaya dia minta izin semua lapangan migas di Blora. Dia nanti dikelola oleh para penambang di wilayah masing-masing. Itu kan juga untuk menambah tenaga kerja Pak Bos. Nanti juga aman-aman FGD Tebu. Grup discussion segala. Kalau seminar kayaknya kan koyok gimana itu loh. Kalau FGD acaranya kayak apa sih FGD itu? Ya cuma ya nanti kita mendata dari Pertamina EP, kumpul, SKK Migas, mangan-mangan. Ya produk dari FGD itu yang dihasilkan berupa apa? Ada nanti kajian itu nanti ada rekomendasinya yang kita dikirim ke bupati untuk dia rembukan dengan Kementerian ESDM. Mana kuat kalau cuma ke bupati. Kalau jenengan berani bikin berita tentang energi ini, bagaimana penghasil energi tapi tetap hidup dalam kemiskinan apa, kirim langsung ke presiden dong. Iya nanti kan arah setelah kementerian terus langsung ke Pak Presiden. Loh, diwalik langsung presiden dulu, lain cuma ditembusi aja. Suruh itu datang malah nggak minat sih. Energi nggak, kalau tebu ayo bikin. Maksudnya kan jenengan itu kan sebenarnya kan luas, dekat dengan Pak Prabowo. Datang nanti jare sopo aku cedek karo siap FGD Tebu ganti backup. Siap energi itu bukan bidang saya. Tebu ya Mbak. Kalau Pak Kaji lo Aptri FGD Tebu ya Ora jurusane ya. ora fake kok. Ya. Karena diskusi yang puluhan tahun tidak mendapatkan Rekomendasinya ya sampai. Ya kalau mau bikin itu jangan undangnya saya, undangnya Pak Ahok, undang. Ayo, undang, bikin undangan. Iya, waktu acara itu udah langsung datang yang namanya Pak Ahok, Pak BTP bicara soal energi.
bicara. dadi komisaris. Aku sing ngomong. dulu, Nah, aku sing ngomong. Saiki wis Kamar Jaya ki ngerti apa kowe cocot energi. Iya lho. Iya kan. Tapi kalau saya tebus saya berani tanggung jawab. Sopo ae wani kritik ayo. Ayo Mas kene teko. wong nyatane ngedeke pabrik tenan, ya Ah. pabrik paling Iya, dhuwur. energi aku. Ya Energi bener ora. tinggi. Rego solar piro ae gak ngerti. Bisa habis. Saya aku ya gede tebu. Ya, wis tebu. Rembuk kuwi Ya. pimpinan pemret kan Siap. Pempretnya itu lho. Dadi wong iki isu kan agak hangat di Termasuk tebu. Pak, termasuk kemarin Wong kembar kuwi karo pedang. supaya Volume digawe sing gede. Tapi kan yang bulan kan rugi kita pokoknya cocok dengan apa yang disampaikan Pak Mojo Ahmad ulang Jaya. lagi gawe iki gen berkelanjutan. Bener kan kalau Blora harus industrialisasi enggak Mas Lukit harus. Iya. Iki pasti ini lho kuwi gerakan ya gede tebu kuwi lho gawe. Ya karena saya sudut pandang dari seorang pengusaha ya. Undang Begitu ada industri itu ada nilai tambahnya melonjak. Melonjak. Aduh, wis yo. Kali kada. Alah. Kadung janji kan. Ya. Acarane padat Itu meraya. loh, apa Bu Sri Eni itu. Pak, sido maju ora Bu Sri Eni kan. Karena wis dijaluki sangu. Mergo wis dijaluki sangu Bu Sri Eni Aku ini. harus ngomong, Bu, ini serius mau maju. Ini toh Pak, aku wakilmu. Wis kene Bu, saya bersedia maju. Enggak sawer, enggak apa mau nek ora mahar ora sawer. Ora iso bos ngene ya wis ora iso ora cocok. Lah kono proses juga formulir juga kabeh partai-partai nek bar kuwi dibalekno nek. Lagi petitur kita punya awak. Bos kapan ngambil formulirnya? Ya udah tak minta. Wahyu ambil Pikir gak formulir. cukup. Ambil. Iki kono ambil. PKB tak ambil loh. Kenapa saya ambil formulir? Karena satu beliau-beliaunya minta saya ambil, ya udah saya ambil. Saya tuh pengen pelajari juga untuk rencana 5 tahun ke depan ini apa sih? Di situ ada salah satu yang saya sampai ketawa. Berapa kemampuan dana finansialnya? Wah, terus koyo KPK ini. Kalau laporan kekayaan. Iya, kalau ngomong. Kantor madep ngidul Pak niku. Mas, sekarang gini ya, menurut saya ya, itu kan bagian dari kalau memang corone kayaknya tempur-tempuran, itu kan bagian dari rahasia kita logistik. Lah kok malah diumumkan? Lah kan gimana? Kalau kita beneran dipilih, kalau enggak. Jadi kalau saya nggak percaya konsep itu. Nah, jenengan nanti kan bisa berhitung nanti kalau mengikuti kegiatan saya ini terus 5 tahun loh, nggak sebentar juga. Jadi kan jenengan bisa hitung. Apalagi kalau yang punya teman petani, wah, tahu-tahu nambah 10, tahu-tahu 30, tahu-tahu 200, tahu-tahu 3.000, terus 5.000 hektar. Nah, udah tahu kira-kira uangnya ada berapa. Yang mana ya Mbak ya? Saya kalau sampai bilang sama Mbak Anton segala, ini kalau sampai program bapak angkat, anak angkat, peminatnya nggak sampai itu, ya udah tak lakoni sisan. Tapi nek aku wis nandur tebu, nandur tak tukui lemahnya, tuk sampai oke. Nah udah, setelah itu baru bikin pabrik ya Mbak ya. Udah. Tapi petaninya minimum punya 100 hektar. Oke Mbak, waktu saya beli sekian. Sekarang jenengan wis oke. Di toko, ayo. Piro? Tukune pasaran piro saiki. Ora kuat bayarnya cicil, oke cicil. Saya pengen petani itu begitu. Dulu konsepnya GMM, waktu saya mau siapkan go pabrik, petani itu punya saham nanti di pabrik. Begitu petani punya saham di pabrik, mereka mau gangguin pabrik nggak? Justru pola pikirnya akan terus menerus jaga sama-sama. Kenapa kok dilepas Pak GMM? Saya udah cerita apa kalau jenengan ikut pengadilannya siapa yang melepas? Dipaksa ditekan untuk dilepas so. Kalau berani kan sekarang dibuka berani nggak? Kan nggak pada berani, takut semua.
Ada upaya untuk beli lagi Pak GMM-nya. Boroknya udah terlalu dalam. Terlalu dalam. Jadi Borok GMM-nya, Ah. GMM sudah terlalu ngomprot. ini lah kira-kira ya. Sedangkan punya Fortuner, didol, tas masih utang 3 Fortuner. Iya, matematikanya kayak nggak ada. Kalau nggak Bulog tuh subsidi terus, wah udah. Dari kapan-kapan mana? baru. Lah kapan rencananya di Palang? Ya engko sik nanti rembukan sik engko ganti agak lebih. Makanya Mas Suban, kalau sekolah dulu jangan datang telat. Wes mau wes. Itu buas mau, jadi nanti kita akan ada gerakan itu sudah nanti tembusannya we ngeri Pak Prabowo presiden terpilih, Menteri Erick Thohir, terus Menteri Pertanian. Lah ya nanti. Kan ini yang ditunggu itu kocoran tulisan. Lah makanya itu yang paham. Ah, buahnya wis gerak, buahnya wis gerak. Sekarang boleh kita nikmati. Lah ya monggo kasih Monggo, Pak. gitu. Monggo, Monggo Pak, Jadi Bapak.